Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara online. Kita harus senantiasa bersyukur ya. Artinya dengan bersyukur itu sejatinya kita ada organ tubuh yang harus kita kasih haknya gitu ya. Contoh dari atas rambut ya, kita pasti punya rambut gitu ya, mata kita bisa melihat, kemudian masih bisa mencium gitu ya, mencium aroma-aroma makanan dan seterusnya. Karena kalau pagi-pagi kita nggak bersyukur, bawaannya apa? Bad mood ya. Kalau ada bad mood, apa dampaknya? Nggak enak ngapa-ngapain, kayaknya hati teh gelisah, agak tenang gitu ya. Ini harus diubah nih ya, harus diubah supaya kita bahagia. Gimana, bisa nggak Bu? Bisa, karena manusia itu pasti punya ujian, tapi bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Oke, saya izin share screen ya untuk materinya, akan saya review kembali gitu ya. Oke. Konsep dari IIR itu sebenarnya harus ada subtype sama subtype. Gitu ya. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, tidak semua kasus dalam database itu bisa dibuat IIR-nya. Gitu ya, masih ingat ya? Nah, jadi tidak semua, tidak bisa semuanya. Kemarin saya contohkan terkait apa? Mahasiswa. Oke. Mahasiswa itu Bu ada yang D3, S1, S2, S3 dan seterusnya, gitu kan ya. Kemudian kalau untuk mahasiswa D3 itu ada atribut yang unik yang tidak dimiliki oleh mahasiswa S1. Apa itu, masih ingat? Ada yang masih ingat atributnya? Baju prodi ya, Bu? Baju prodi, ya. Oke, baju prodi. Oke, ya. Jadi kalau tabelnya kita gabungkan seperti ini antara mahasiswa D3 dan S1, ini ada masalah. Masalahnya adalah data digabungkan nih, D3 sama S1 semuanya gitu ya. Ada baju. Jadi ini satu tabel, Dek. Ada NIM, nama, alamat. Kebayang nggak kalau satu mahasiswa itu punya atributnya NIM, nama, alamat, golongan darah, terus apa nomor sepatu dan seterusnya gitu ya. Ini ada baju prodi, ini baru satu atribut ya, baju prodi. Artinya saat saya memasukkan mahasiswa S1, ini pasti akan kosong nih yang saya kasih kuning. Background kuning akan kosong gitu ya. Begitu pula ketika saya mengisi data mahasiswa D3, mayor minor akan kosong. Nah, sehingga hal ini menyebabkan kalau digabung seperti ini ngapain sih ada? Artinya gini, kita ada rumahnya, tapi nggak pernah diisi, gitu kan? Ya, ini kan sayang, sehingga harus kita pisah, gitu kan ya kemarin ya? Masih ingat? Kita pisah, sehingga hasilnya adalah yang sama, yang warna hijau ini kan sama nih semuanya. Kita jadikan tabel mahasiswa saja, gitu kan? Kemudian yang ini, yang baju prodi, ini kalau saya menggerakkan kursor ini kelihatan nggak, Dek, di kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, oke. Baju prodi ini kita ambil di sini, baju prodi. Cukup mengambil NIM-nya aja, yang sebagai primary key-nya, gitu kan ya? Nah, primary key ini kita letakkan di sini dan dia sekarang sebagai apa? Foreign key, gitu kan ya. Nah, begitu pula untuk yang S1 di sini. Ya, ada NIM, kemudian ada mayor sama minor. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau seperti itu berarti saya gambarnya di sini aja deh. Ya. Berarti subtype-nya siapa, Dek? Halo. Subtype-nya siapa? Subtype itu yang induknya. Kalau kalian pernah belajar PBO gitu ya, pewarisan, nah berarti dia induknya. NIM. Bukan, subtype-nya. NIM itu kan ini apa kolom.
Mahasiswa bukan, Bu? Ya, mahasiswa itu subtype-nya ya. Bentar ya, di rumah saya agak tetangga sebelah deh. Agak berisik jadinya saya. Oke, ya. Bu, itu kan tadi yang sama-sama ada semuanya, baik D3 maupun S1, itu adalah mahasiswa. Oh, berarti subtype-nya adalah mahasiswa. Oke, di sini adalah mahasiswa. Ini induknya ya, subtype-nya. Yang menjadi atribut mahasiswa apa aja, Dek? Kalau contohnya yang tadi. Ada NIM, Bu. Ada NIM. Oke, ada apa lagi? Nama, Bu. Nah, oke, terus apa lagi? Alamatnya, Bu. Nah, si mahasiswa ini punya hal yang unik gitu kan ya? Nah, Iya, unik. Bu. Uniknya apa? Ada mahasiswa D3. Ada mahasiswa S1. Yang unik apa di sini tadi? Baju gitu kan ya? Sedangkan Ya, di Bu. sini mayor minor. Nah, masih ingat ya malam kemarin ya? Saya jelaskan terkait transformasi. Nah, kalau seperti ini, maka nanti hasilnya menjadi berapa tabel, Dek? 3, gitu kan ya? 3, Bu. Iya, Bu. Sama kayak tadi yang di Excel. Ada mahasiswa, isinya adalah NIM, kemudian nama, kemudian alamat. Terus ada mahasiswa D3. Ya, NIM, Baju sama iya. baju prodi. Prodi. Kemudian mahasiswa S1. Isinya NIM, kemudian mayor, kemudian minor. Apakah semuanya bisa, Bu, dibuat IIR? Tidak. Tidak semuanya bisa, karena kasus dalam database itu sedikit yang bisa dikonversi ke IIR. Ya. Jadi kalau kalian, Bu, apakah harus ada? Nggak harus, gitu ya, tergantung. Contoh yang lain, kemarin apa? Bentar ya, saya sambil minum ya, Dek ya. Oke, yang kemarin contoh lain adalah misalnya pasien, gitu ya, Dek ya. Kalian kebayang nggak? Pasien itu ada yang sama rawat inap, gitu kan ya? Nah, sekarang saya buat nih di Excel-nya. Masih ingat ya? Pasien ada rawat jalan sama rawat inap. Oke. Nah, saya masukkan dulu di sini ya. Oke. Sini. Pasien ya. Nah, dibagi menjadi 2. Nah, pasien itu punya, Bu, pasti punya ID, gitu kan ya? Punya nama, punya alamat, gitu misalnya. Nah, ya. Kemudian, Dek, ingat ya, dalam pembuatan database itu bukan ilmu pasti ya. Artinya, Bu, boleh nggak saya sama-sama membuat database rumah sakit, tapi saya berbeda dengan kelompok yang satu, ya nggak apa-apa, tergantung ruang lingkupnya, gitu ya, tergantung batasannya. Nah, di sini kasusnya pasien, kemudian dibagi menjadi 2, yaitu, nah ya, ada pasien rawat jalan sama pasien rawat inap. Nah, semua pasien gitu ya, itu diperiksa oleh ahli medis, baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Ini diperiksa oleh ahli medis. Nah, ya. Kemudian rawat jalan sama rawat inapnya itu dia ada hubungannya dengan bed. Nah, artinya di sini sudah berbeda. Hanya yang rawat inap saja yang kita tempatkan di bed. Nah, kalau seperti ini misalnya ya, ini saya buat rawat inap ditempatkan
berarti mandatory one. Bed boleh nggak diisi pasien gitu ya. Ini pasien ya. Pasien, ini pasien. Diisinya maksimal 1. Nah, ini pasien diperiksa oleh misalnya harus 1 ya. Kemudian 1. Ini asumsi saya ya. 1 pasien 1. Kemudian ahli medis memeriksa, boleh nggak memeriksa? Ini medis. Dek, kalau IRD seperti ini kira-kira menghasilkan berapa tabel ya? Halo? Coba, ini ada IRD seperti ini. Ini gabungan ya, IRD dengan IR. Ini pasien diperiksa. Nah. Oke, yuk. Berapa tabel yang terbentuk? Di sini nggak ada many to many. Nah, berarti? 5. 5, Bu. Ya, 5, Bu. jadi ini akan menghasilkan 5, gitu ya. Ini misalnya atribut yang unik ada tanggal kontrol, gitu ya. Tanggal kontrol. Terus kalau yang di sini ada tanggal masuk gitu kali ya. Tanggal masuk. Kalau rawat inap kan kita nggak mungkin menuliskan tanggal selesainya ya, tergantung pasiennya udah sembuh atau belum kan, ya enggak? Ya, Bu. Terus kalau yang rawat inap dia dimasukkan ke dalam bed. Nah, Dek, kalau seperti ini, ya, tadi ada yang bertanya, nyambung sama pertanyaan Hana ya. Ada 3 constraint. Ya, oke. 3 constraint, saya tulis di sini ya. 3 batasan. Nah, masih ingat constraint? Nah, ada apa aja? Completeness, ya. Terus ini ada 2, ada total sama parsial. Nah, total yang simbolnya 2, yang parsial yang simbolnya 1, gitu kan? Terus yang kedua adalah disjointness ya, terus jointness. Nah, ini secara umum ya. Ini ada yang D, ini yang ada overlap. Yang ketiga apa? Diskriminator ya. Diskriminator itu hampir sama dengan disjointness, yaitu ada disjoint sama overlap. Oke. Nih, kalau masih ini mereview kembali ya. Sudah ada di modulnya bagian yang nah ini ya, completeness total sama parsial gitu ya. Kemudian yang kedua adalah disjointness ya. D sama O overlap. Yang ketiga adalah diskriminator ya. Ini sama kayak tadi disjoint sama overlap ya. Sekarang D di dunia ini, nah kita ngomongnya di dunia ya, atau dalam kasus kita lah sehari-hari. Pasien itu ada nggak sih jenis pasien yang lain selain 2 yang saya gambarkan? Pasien apa kalau ada? Halo? Menurut saya enggak, Bu. Ada. Oke, kalau nggak ada, Bu, berarti artinya completeness-nya, kelengkapannya ya, completeness-nya adalah total. Kenapa? Artinya IRD yang saya gambarkan ini ya anggotanya rawat jalan sama rawat inap. Tidak ada anggota yang lain. Artinya si pasien ini anggotanya ya rawat jalan atau rawat inap. Tidak ada anggota yang lain. Paham sampai sini? Contoh yang lain. Kendaraan kemarin gitu ya, vehicle. Vehicle itu kemarin digambarkan dengan apa? Car, ya, car sama truk. Nah, pertanyaan saya, apakah jenis vehicle di dunia ini cuma ada 2 yang saya gambarkan di IRD? Tidak, Bu. Berarti dia parsial. Artinya anggota si vehicle ini masuk ke car atau ke truk atau ada jenis-jenis yang lain gitu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau anggotanya ada di IRD saja yang kita gambarkan, berarti dia total. Garisnya ada 2. Kalau tadi mahasiswa itu dibagi menjadi
2, gitu kan ya. D3 sama S1. Parsial apa total? Parsial, Bu. Karena masih ada S2, S3, Iya, postdoc. parsial, Bu. Ya, paham sampai sini ya? Paham, Bu. Sekarang, disjointness sama overlap. Ya, Dek, kalau kita jadi pasien, boleh nggak sih kita milih keduanya? Saya pasien rawat jalan dan rawat inap, boleh? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Pilih salah satu. Maka di sini kalian kasih D. Kalau tadi completeness anggotanya, kalau di sini lebih ke arah apa ya? Pemilihannya gitu ya. Jadi pasien, boleh nggak saya jadi rawat jalan dan rawat inap? Oh, nggak bisa, Bu. Harus salah satu. Maka kita pilihnya harus disjoint. Vehicle. Vehicle gimana? Boleh nggak jadi car dan truk? Nggak boleh, ya harus milih salah satu. Nah, sekarang mahasiswa. Kalau kasusnya di mahasiswa IPB, ini kasusnya adalah disjoint. Dia harus milih salah satu. Tetapi kalau kita kasusnya adalah Universitas Indonesia semuanya, maka ini boleh overlap. Iya dong. Boleh nggak kalian jadi masa D3 di Universitas A, S1 di Universitas B? Boleh? Boleh, nggak ada yang ngelarang. Gitu. Dulu saya punya temen deh di UGM itu ya. Saya dulu S1 di UGM. Teman saya itu ngambil dua jurusan. Satu di UGM, satu di UII. Dulu kan di swasta di Jogja itu yang terkenal di UII ya. Di UII dia ngambil, saya lupa ekonomi kalau nggak salah ya. Di UGM-nya dia ngambil hukum kalau nggak salah. Jadi dia menjalani dua kuliah. Sampai saya bingung, gimana baca ini ya bagi waktunya. Dia bisa lulus dengan sesuai waktu gitu ya. Kuliahnya di dua seperti itu. Masya Allah ya. Oke, bisa dipahami sampai sini ya? Artinya ya tergantung dari kasusnya. Kalau kita ngomongin masa IPB, nggak bisa Bu D3 sama S1 dalam satu universitas gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin di luar universitas, boleh-boleh aja. Gitu ya. Disjoint sama overlap. Kemudian diskriminator itu dia ditentukan oleh atributnya. Kalau dia atributnya simple, itu berarti masuknya ke disjoint. Kalau atributnya composite, dia masuknya ke overlap. Seperti itu. Ya, Hana bisa dipahami? Bisa, Ibu. Pelan-pelan. Sekarang pasien ini nyambung sama materi hari ini ya. Ada pasien, ada ahli medis, rawat jalan, rawat inap, sama bed. Berarti melibatkan berapa tadi? Sorry, menghasilkan berapa tabel? Tadi ada yang nyebut 5, Bu. 5. Oke, good. Ya, saya izin capture dulu sebentar. Oke, saya taruh di sini. Nah, oke. Sudah kelihatan Excel Ibu? Sudah, Ibu. Sudah ya. Bentar. Nah, udah muncul screenshot-annya? Oke. Ini nanti nyambung sama materi yang kasusnya tadi ya. Tadinya hari ini mau normalisasi, cuman karena ada materi yang belum difahami, saya akan coba review ya sampai kalian paham. Karena kalau nggak paham nanti susah gitu ya. Susahnya adalah memahami untuk tahapan database selanjutnya ya. Oke. Semoga kelihatan. Oke, saya perbesar. Ini ya harus nyambung antara IRT yang kita buat dengan hasil tabelnya nantinya gitu ya. Oke, sekarang kalau seperti ini tadi ada yang menyebutkan menghasilkan 5 tabel, Bu. Oke, yuk kita sama-sama analisis ya. Berarti tabel yang pertama tabel apa, Dek? Misalnya pasien. Oke, pasien. Oke. Misalnya ada ID pasien. Ini saya simpel aja ya. Ada nama pasien sama alamat.
Nah, nama sama alamat. Ya. Dulu. Oke. Kelihatan, Dek? Excel Ibu. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Misalnya P01 namanya Gandhi. Gandhi alamatnya di mana? Di Padang, Bu. Oh, di Padang. Wah, jauh banget ya. P02 Irana. Irana di mana? Bekasi ya? Di mana? Irana? Karena di Bogor, Bu. Oh, di Bogor. Oke, misalkan gini ya. Nah, terus ada rawat jalan sama rawat inap. Ingat, berarti di sini saya punya pasien rawat jalan. Nah, berarti dia mewarisi apanya, Dek? Mewarisi? ID pasien, Bu. ID Iya, pasien. mewarisi ID pasien. Ini kenapa ya? Oke. ID pasien, kemudian dia ada tambahan satu atribut yaitu tanggal kontrol ya. Misalnya gitu. Nah, ya. Oke, terus saya punya pasien satu lagi ya, pasien rawat inap. Rawat inap. Oke. Di sini ada ID pasien. Nah, kan berhubungan tuh dengan bed, ya kan? Berarti saya perlu tabel bed. Ini saya buat ini dulu. Sama diperiksa oleh ahli medis. Nah, ini contoh yang kita mainnya ke logika ya, Dek ya. Pasien dirawat oleh ahli medis. Nah, perhatikan. Kalau ada hubungan seperti ini, berarti logikanya gitu ya, si dokter itu harus memeriksa pasien tersebut. Ini, coba perhatikan. Saya pakai ID dokter ya. Terus apa? Nah, perhatikan hubungannya one to many. Nah, berarti gimana? Ini contoh supaya kalian paham ya, bahwa ini adalah salah satu contoh yang sebenarnya agak nggak realistis juga gitu loh ya. Coba gini. ID dokter, kemudian nama dokter gitu ya. Alamat dokter. Nah. Misalnya dokternya namanya Tri. D123. Tri alamatnya di mana? Di Indramayu, Bu. Hah? Di Indramayu. Oh, Indramayu. Oh iya, yang kemarin ya. Indramayu. Oke. Satu lagi misalnya Renault. Renault di mana alamatnya? Di Bogor juga, Bu. Oh, di Bogor. Oke. Alamatnya Bogor. Nah, Dek, perhatikan. Ini tadi, lihat. Kelihatan nggak yang Ibu screenshot? One to many. Kalau konsepnya kemarin berarti primary key-nya yang one, gitu kan ya? Masih ingat? Kalau kasus yang ini, primary key yang one, dia akan menjadi foreign key di many. Berarti mana berpindah ke mana, Dek? Halo? Dokter ke pasien. Berarti dokter ke? Pasien, Bu. Ya, good job. Berarti di sini akan ada ID dokter. Nah, misalnya, ya kan? Kalau konsepnya kita lihat di sini ya, artinya si dokter ini kan one to many, ya. ID dokter ini misalnya Gandhi diperiksa oleh Tri. Oke, Irana juga sama, diperiksa oleh Tri. Nah, seperti itu. Tapi logika kita, ya, main logika sekarang. Dek, kalau seperti ini berarti gimana? Pasien ini pasti diperiksa oleh dokter ini, gitu kan ya? Kalau Iya, secara Bu. logika gimana? Secara logika, apakah seperti itu? Enggak dong. Ya enggak? Hello. Apakah saya kalau sakit harus sama dokter itu enggak? Enggak, Bu. Enggak. Berarti harusnya kembali ke sini ya. Kelihatan PPT Ibu? Kelihatan. Kelihatan ya. Bu, harusnya tidak seperti itu gitu ya. Ini berarti logikanya agak kurang benar. Harusnya kan pasien diperiksa logikanya oleh satu minimal. Maksimal berapa? Banyak. Oke, berarti harusnya ini many ya, Bu ya? Iya. Gitu. Ya, berarti hubungannya ini many to many. Kalau many to many ini akan menjadi tabel baru gitu ya.
Sehingga harusnya, nah seperti kasus yang dulu, di sini ada tabel namanya misalnya periksa. Periksa ini akan gitu ya, menampilkan misalkan tanggal berobat gitu ya, tanggal pemeriksaan, ada ID lah ya, ID periksa, tanggal berobat, kemudian pasiennya siapa, yang memeriksa dokternya siapa, kemudian hasilnya apa gitu. Jadi ini agak nggak logis kalau seperti ini. Kenapa? Berarti setiap ganti periksa sama tri dong, gitu kan ya? Kan enggak gitu ya, beda-beda. Oke, ya. Kemudian pasien, dokter, periksa, rawat jalan, nah sama rawat inap dihubungkan ke bed, gitu kan ya. Nah, dihubungkan ke bed itu, nah kalian perlu perhatikan bahwa si bednya kan one to one ya, ya nggak sih? Ya kan? Berarti saya punya Iya, nih, Bu. punya yang namanya bed, ya. Oke, saya identifikasi misalnya bednya itu ada ID bed, tipenya, terus room-nya di mana gitu ya misalnya. Nah, ini mainnya logika dulu ya, mainnya logika biar kalian paham. Oh, B12 tipenya misalnya apa? Kan kalau di rumah sakitnya ada bed yang bisa di apa tadi namanya deh? Didorong-dorong ya sama mesinnya kan ya. Ada yang manual ya? Ya kan? Iya, Bu. Ada yang bisa didorong. Otomatis. Ini adanya di room 01. Terus ini otomatis 2 misalnya gitu ya. Nah, ini contoh aja ya. Ini contoh aja. Apa ya? Bergerak sendiri. Otomatis 2 misalnya ya. Room 02 dan seterusnya ya. Nah, hubungannya one to one. Nah, logika lagi. Berarti sebenarnya kasus di sini adalah pasien rawat inap, misalkan ini ada pasien, kemudian ditempatkan di bed one to one. Nah, hubungannya opsional atau mandatori gitu kan ya? Opsional, mandatori. Masih ingat materi yang minggu lalu? Kalau ada opsional mandatori, maka yang mandatori primary key-nya akan dijadikan foreign key. Berarti di sini adalah ID pasien, kemudian ID bed-nya. Dia sebagai foreign key. Seperti itu ya. Ini adalah cara kita mentransformasi ya dari IRD yang kita buat, dari IR yang kita buat menjadi suatu tabel ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sebelum lanjut ke materi yang berikutnya. Nambah lumayan ya. Ada lagi? Silakan. Sudah paham? Halo? Kalau udah paham, saya akan bahas yang tadi. Kasusnya menarik sebelum ke materi selanjutnya ya. Harusnya hari ini materinya adalah normalisasi ya. Oke. Ya, silakan lanjut. Aman? Oke, Kak Sasko bisa ditampilkan yang tadi, Kak? Yang pertama atau yang kedua, Bu? Yang pertama, yang ada nilai sama dosennya. Dek, ini menarik ya untuk saya bahas. Bukan untuk menyalahkan ya, ada bagus nggak? Tapi untuk sama-sama belajar. Bagus ada? Bagus ada, bagus. Hah? Bagus ada? Nggak ada, oke. Kalau nggak ada yang lain aja deh, Bu. Kasihan. Nggak ada anaknya. Takutnya, maksudnya pas biar kita tahu juga sih, Bu. Ini. Oh iya. Coba yang punya kontak yang bagus di calling dong. Ini menarik sebenarnya, gitu ya. Bagus ada, Bu. Bagus ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Saya, Bu. Ada, Bu. Oh, sip. Bagus, nggak apa-apa ya dibahas ya. Bukan untuk menyalahkan ya, tapi sama-sama belajar, oke? Siap, Bu. Bagus? Ya, oke, sip ya. Dek, ini karena ilmu baru ya buat buat kalian. Kenapa saya bisa? Karena saya lahir duluan, gitu kan ya? Saya pelajari duluan dibandingkan kalian ya. Kita sama-sama belajar ya. Oke, ini mahasiswa diterima di kelas. Bagus, maksudnya ini kelas apa? Informatika A, B, gitu kali ya? Atau gimana?
Iya Bu, kelas di jurusannya Bu. Oke. Sasko bisa diperkecil nggak? Saya mau screenshot. Biar tampil semuanya. Stop. Ke atas, dikit lagi, gedein dikit. Gedein dikit. Nah, stop. Udah. Oke. Sudah Kak Sasko. Oke, ya. Saya share screen ya Kak Sasko ya. Oke, Bu. Ini menarik ya. Saya kerjakan di sini lagi. Sip. Oke. Dek, ini ceritanya Bagus ingin membuat mahasiswa ditempatkan di kelas apa. Yang ini sudah benar ya. Artinya mahasiswa gitu ya berada di suatu kelas. Misalkan informatika A, B gitu ya. Kalau komunikasi mungkin ada A, B, C, D. Nah, pertanyaan saya tadi harus tahu one to many-nya gitu kan ya. Apakah one, apakah many. Oke, ini saya crop dulu ya biar kelihatan enak. Nah, Dek, satu kelas itu isinya berapa mahasiswa? Banyak. Banyak. Kurang lebih. Banyak ya? Nggak mungkin satu kan isinya? Iya Bu. Iya Bu. Mungkin ya. Terus, satu mahasiswa berada di berapa kelas? 1. Satu. Oke, berarti hubungannya apa sih ini yang kurang tepat? One One to many. Ya, one to many. Siapa One to yang yang one? Ya, siapa yang one? mahasiswanya. Mahasiswa. Kelasnya Bu, Bu. Terus Kelasnya. Siapa Kelasnya yang one. one? Kelasnya. Kelasnya dong. Ya Kelasnya. enggak? Iya, jadi kalau seperti ini nanti logikanya ingat primary key yang one dia jadi foreign key. Berarti di sini nanti mahasiswa di kelas. Kan kebalikannya. Gitu ya. Oke, saya kembalikan ke sini lagi. Kalau masih bingung ya. Jadi terbalik ya Bu ya? Iya, balik. Ini boleh saya hapus ya, Dek ya? Tadi udah saya screenshot ya. Iya Bu. Nah, gini. Satu mahasiswa itu berada di berapa? Satu kelas. Satu kelas. Ya. Nah, satu kelas itu mempunyai berapa mahasiswa? N mahasiswa, gitu kan ya. Jadi kalau kita nanti buatkan IRD-nya, ini ada mahasiswa, ini ada kelas. Yang one siapa? Ini yang dilihat kan yang belakangnya. Yang one yang kelas, Bu. Yang many siapa? Mahasiswa. Baru kalian buat yang minimumnya. Apakah mahasiswa harus ada di kelas? Iya, Bu. Ya berarti mandatori depannya. Kelas, apakah kelas itu pasti punya mahasiswa? Iya, Bu. Maka seperti ini. Gitu ya. Nah, ini kalau saya ubah tabelnya, berarti gimana, Dek? Coba bagus. Misalkan ini ada NIM, ini ada nama, ini ada alamat. Ini tabel mahasiswa. Gitu ya. Berarti ini ada tabel kelas kan ya? Misalnya di sini kelas. Oke, ada ID kelas sama nama kelas. Misalnya K1 itu INF AP1. K2 INF AP2. Nah, berarti di sini harus mewarisikan ya, ingat. Hubungannya one to many. Maka, masih ingat? Primary key yang one menjadi foreign key ya yang many. Berarti nanti di ID kelas ini akan sebagai foreign key di sini. Nah, jangan kebalik ya. Nah, misalnya NIM-nya 123. Kelasnya K1. Oh, berarti ini INF 1 gitu. 124 namanya Ainun. K1. Oh, berarti Ainun juga sama di kelas INF A1. Bisa difahami? Bagus? Gitu ya. Kalau kebalik nanti primary key-nya mahasiswa ada di kelas gitu, tidak sesuai. Jelas sampai sini? Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Lanjut ya, tadi. Sebentar, saya ini dulu ya. Hari ini tuh ada conference ya. Ntar saya join pakai handphone dulu.
Kalau musim pandemi gini beberapa device ya. Sebentar deh. Oke. Oke. Lanjut ya, berikutnya. Sebentar deh. Kedengaran nggak suaranya? Enggak kan? Halo? Enggak, Bu. Aman, Suara apa, Bu? Suara saya kedengaran? Kalau suara musiknya kedengaran nggak? Suara Ibu Enggak, kedengeran, suara musiknya enggak? Oh ya udah, oke aman ya. Oke, lanjut ya. Tadi sampai apa? Nilai. Ya, sampai nilai tadi sih bagus. Menarik ya untuk dibahas. Oke. Kemudian dia ngambil mata kuliah. Gitu kan ya, bagus ya ceritanya ya, bagus ya. Iya, Bu. Ngambil nilai, ngambil mata kuliah dapat nilai, ada dosennya gitu kan ya. Oke. Ya. Tadi saya screenshot di mana? Nah, oke. Bagus, kelihatan ya Excel saya. Kalau seperti ini, nilai, dosen ngasih nilai. Ini nanti dosennya yang punya nilai. Ya enggak ada hubungan antara nilai dengan mahasiswa. Pertanyaan saya, harusnya yang dapat nilai itu siapa sih? Mahasiswa, Bu. Mahasiswa. Apakah nilai itu diambil hanya dari mahasiswa? Misalkan nih, bagus dapat 70. Pasti orang nanya dong, apa yang dapat 70? Mata kuliah apa? Gitu kan ya? Ya enggak? Ya kan? Betul, Bu. Oke, berarti harusnya secara logika ada hubungan nih antara mahasiswa, nilai dengan mata kuliah gitu ya. Sehingga ini saya hapus ya deh ya sebagian ya. Oke. Saya hapus dulu. Wah, jadi ingat papan tulis di kampus ya. Kalau habis nulis kan biasanya yang hapus dosennya gitu ya. Atau kalau udah banyak kadang mahasiswa inisiatif ya. Sini Bu, saya hapusin gitu ya. Oh ini ngapusnya gini ya. Oke. Nah, Dek, berarti sejatinya adalah mahasiswa itu gitu ya mengambil mata kuliah. Oke. Ingat, satu mahasiswa mengambil berapa mata kuliah, Dek? N. Banyak, Bu. Satu mata kuliah diambil oleh berapa mahasiswa? N juga. Gitu kan ya? Berarti ketika saya punya di sini mahasiswa mengambil mata kuliah, hubungannya many to many, maka ingat, apa Dek yang terbentuk? Akan menghasilkan di sini? Harusnya menghasilkan? Entity baru. Iya, menghasilkan entity baru. Dan ini boleh kita ubah, gitu kan ya kemarin ya? Ubahnya gimana Bu? Ingat, ini boleh kita ubah. Saya langsung ubah ya. Nah, kalau many to many akan menghasilkan one to many atau many to one. Ini saya ubah dulu. Nah, sehingga harusnya boleh seperti ini. Oke, ini memperoleh nilai Bu, gitu ya. Jadi nilai ini sebagai tabel turunannya tadi ya. Kemudian di sini ada mata kuliah. Ingat, ini langsung berubah deh. Ini one, ini many, itu pasti. Ini many, ini one, gitu. Berubahnya gitu. Jadi yang tengah itu adalah many-nya. One to many, many to one. Ya. Nah, ingat, masih ingat ya? Kalau nilai ini jadi tabel penengah, otomatis kan dia nanti mewarisi ya. Primary key-nya siapa berpindah dek ke nilai? Primary key mahasiswa. Ingat kan? Tadi primary key yang one akan menjadi foreign key di yang many, ya kan? Ya, Bu. Ya, gitu kan? Berarti nanti di nilai ini akan mewarisi tabel, mewarisi primary key mahasiswa dengan primary key mata kuliah gitu. Ya, jadi yang dapat nilai bukan dosennya, walaupun yang memberikan dosennya. Jadi kita ngomongin masalah data. Kalau database itu aliran datanya, gitu ya. Oke, lanjut.
Bu, mata kuliah, Bagus kan pengennya diampu oleh dosen siapa, gitu kan ya Bagus ya? Ya kan? Oke. Berarti gimana? Yuk, saya tulis di sini ya. Satu mata kuliah diambil berapa dosen, Dek? Satu apa banyak? Banyak. Banyak. Banyak, Bu. N dosen. Kayak misalnya saya di mata kuliah database sebagai koordinator, punya tim. Ada Bu Lailan, ada Pak Adit, ada Pak Desa, Bu Mega, gitu kan ya. Berarti N dosen. Sekarang satu dosen mengajar berapa mata kuliah? Banyak, Bu. Banyak. N mata kuliah. Berarti Bu, nah ini awalnya ya, mata kuliah dengan dosen itu, ingat, hubungannya apa Dek awalnya? Many to many. Too many. Ya, ini di konseptual enggak apa-apa, ya, konseptual enggak masalah. Tapi kalau sudah masuk ke logical harus diubah. Enggak boleh many to many itu, ya, sehingga hasilnya adalah ini pasti ada tabel baru, gitu kan ya? Pasti ada tabel baru. Oke, sehingga langsung saya ubah ya, Dek ya. Langsung saya ubah. Nah, ini saya hapus dulu. Apa, Bu? Oke, tabelnya misalnya saya taruh sini ya. Pengajaran gitu ya. Pengajaran sama di sini dosen. Oke, mana yang one, mana yang many? Kasusnya sama dengan ini tadi. Yuk, yang one siapa? Yang one? Halo. Mata kuliah, Bu. Mata kuliah. Yang many? Pengajar. Pengajar, Bu. Pengajaran? Many. Dosen? One. Iya, gini ya. Sehingga, nah sekarang kalau saya jadikan apa? Ada lagi nggak Bagus yang mau dituliskan? Cukup ya? Saya, Bagus lagi dibenahin ini, Bu. Gelasnya pecah, Bu. oh gitu. Iya, Bu. Ada Gara-gara yang pecah gelasnya. Kucingnya nggak bandel katanya, Bu. Grogi kali ya Bagus ya. Oke. Saya screenshot ya untuk mengerjakan yang tabel. Oke. Saya kembali ke sini. Nah, gini ya. Berarti saya screenshot di sini. Sekarang implementasinya ya ke dalam bentuk tabelnya sekarang. Jadi gitu prinsipnya ya. Kalian cek one to many. Oke. Kalau ada one to many berarti harusnya berubah ya. Ya, gitu ya. Oke. Oke. Bentar, saya crop dulu. Oke, ya, udah kelihatan semuanya? Gimana nih? Nah, ya. Sudah kelihatan, Dek? Excel Ibu? Sudah, Ibu. Udah, ya. Sudah, Bu. Nah, berarti nah, ada berapa tabel yang terbentuk? Tadi kan many to many-nya sudah kita ubah ya. Nah, jadi nggak ngaruh nih. Yuk, berapa tabel yang terbentuk? 6 kayaknya. Oh, Aduh. 2, 3, iya 6. Good job ya. Tadi 6 ya. Berarti ada tabel kelas. Nah, kalian kalau mau membuat tabelnya yang ada primary key-nya dulu. Nanti baru yang ada foreign key nyambung ke tabel yang mana. Oh, di sini ada ID kelas, Bu, gitu ya. Ada nama kelas. Ini contoh aja deh ya. Iya, Zidan, sebentar ya. Setelah ini. Nama kelasnya misalkan INF gitu ya. K2. Ini kalau mau dikasih PP satuan berarti INF A P1 misalkan gitu ya. Kalau mau hanya prodinya aja berarti INF aja. Misalkan INF A P2 gitu ya. Oke, gini. AP2 dan seterusnya. Nah, terus ada tabel mahasiswa, Bu. Oke, berarti di sini ada tabel mahasiswa. Gerak-gerak sendiri ya. Aneh nih. Oke, di sini ada NIM, kemudian nama mahasiswa, alamat, sama ID kelas, gitu kan? Karena dia mewarisi tadi ya, one to many. Berarti primary key yang one, dia akan dijadikan foreign key. Ya. Oke, misalkan NIM-nya 123, namanya
Zidan, alamatnya di Bogor. Dia kelasnya K1 gitu ya. 24 namanya Abdullah. Di mana alamatnya Abdullah? Di Bogor, Bu. Oh, di Bogor juga. Kelasnya misalnya K1 juga. Oke, sebelum melanjutkan, silakan Zidan. Ada yang mau ditanyakan? Iya Ibu, saya izin bertanya Bu. Kan kalau Iya. yang tadi Ibu bilang yang primary key yang di menu Bu, itu Yang di one. nanti kan jadi forensik ya. Yang Yang di di one one. ya Bu ya? Yang di one, Oh bukan yang di yang di one ya Bu? menu. Bukan yang di Oh menu. yang di one, Yang di one. jadi forensik di yang yang menu. menu Bu, Iya. yang one. Tapi ada Iya. kemungkinan misalkan yang primary key yang di menu bisa jadi forensik di one Bu. Enggak mungkin. Itu Kenapa Bu? konsep. Enggak mungkin primary key yang di menu dijadikan forensik di yang one, enggak mungkin. Itu kebalik. Bisa dipahami sih Dan aturannya? Primary key yang one, ya itu aturan. Ketika kita menerapkan one to many, berarti primary key yang one dijadikan forensik key di yang many. Bisa dipahami? Tidak bisa kebalikannya. Baik Ibu, baik Ibu. Ya, Terima kasih Bu. Ya. Bentar. Oke ya, bisa dipahami sampai sini ya? Lanjut ya. Oke, yuk. Berikutnya. Mahasiswa kelas udah Bu. Oke, berarti boleh nggak Dek? Saya langsung buat tabel nilainya dulu di sini. Boleh? Nggak boleh, karena dia dinilai ada forensik si mata kuliah. Mata kuliahnya belum kita buat. Berarti kita buat dulu apanya? Kode mata kuliah Bu. Ya, kita buat dulu mata kuliahnya dulu Bu, gitu ya. Nggak bisa ujuk-ujuk ujuk-ujuk dinilai. Oke. Kode mata kuliah, nama mata kuliah. Ini contoh aja ya dia. SKS sama semester. Oke. Emang harus banyak latihan ya. Nggak bisa langsung apa ya? Kalau kita belajar ibaratnya anak bayi gitu ya, nggak bisa langsung belajar langsung jalan gitu ya. Kita harus merangkak dulu, harus jalan dulu gitu ya. Sama semua ilmu apapun itu ya harus bertahap mempelajarinya. Saya malah kalau S3 ini diminta baca, saya tiap hari baca jurnal deh akhirnya. Itu minimal bacanya 100 jurnal lah gitu ya. Udah yang ini ya, udah ada banyak banget yang dibaca ya. Oke, namanya misalnya basis data. SKS-nya 3, semesternya 3. K02 misalnya apa? Aplikasi komputer. Saya singkat ya, Applikom. SKS-nya 3, semesternya 1. Nah, baru kita boleh apa? Menerapkan yang tabel nilai. Nah, Dek, perhatikan tabel nilai ini berarti gimana? Dia mewarisi apa? Halo? Mewarisi forensik. Dari mana? Dari Jadi nilai Ya, itu berarti NIM-nya mata kuliah. siapa? Gitu kan ya? Kode Bu. mata Mata kuliahnya apa? Kode mata kuliah. Nilainya berapa? Kalau ada nilai UTS, UAS apa Bu? Ya berarti dibuat juga nilai kuis, UTS ini kan contoh aja ya. Oh ada tambahan nilai aja. Ini yang simple ya. Oke, ini saya kasih increment ya. Misalnya Zidan mata kuliah K01. Nilainya misalnya 90. Zidan lagi mata kuliah K02. Boleh nggak saya ganti K03? Nggak boleh Bu, karena di mata kuliah nggak ada panel. Boleh, nggak ada ya. Nilainya misalnya 85. Seperti itu. Ya. Nah, kalau konsep yang tadi dikerjakan bagus, nah perhatikan. Ya. Nah, ini dosen memberikan nilai. Nah, ya nilainya ada kode mata kuliah dan seterusnya. Lihat, dosen memberikan nilai. Berarti gitu ya, nilainya bingung juga. Misalkan dosen ngasih nilai 80. Oh, nilai di sini oh ya. Ini
konsep normalisasinya kurang, walaupun sebenarnya agak benar. Kenapa? Di sini ada nama matkul, kode matkul. Di sini ada mata kuliah. Ada nggak hubungan nilai dengan mata kuliah di sini digambarkan? Ada? Nggak ada. Halo, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Saya pakai ya. Nih. Ini ada kode mata kuliah. Ini ada mata kuliah. Otomatis harus ada kode mata kuliah dong. Tapi ini kan nggak ada hubungan. Nah, itu yang kurang sesuai. Jadi, kalau nanti ada yang berhubungan, primary key forensic, itu pasti ada garisnya. Itu konsepnya. Nah, rata-rata mahasiswa ini bisa apa? Bisa memberikan tabelnya, membuat, tapi belum bisa membuat IRD-nya. Nah, itu yang harus kita latihan. Artinya, tabel yang dibuat harus match, gitu ya, harus cocok dengan IRD yang kalian buat, termasuk harus match dengan normalisasinya, gitu ya. Oke ya, saya clear. Oke. Sampai sini ada yang mau dibahas? Ada yang mau ditanyakan sebelum ke normalisasi? Atau sudah bisa semua? Hello? Aman? Aman. Lanjut ya. Oke, yuk. Berikutnya, tadi kasus yang apa ya, Kak Sasko? Coba yang kedua, Kak Sasko. Yang PDF ya, Bu? Iya. Oke, sebentar ya, Bu. Ketua dulu sebentar ya. Oke. Ya, sudah terdengar suara Ibu, Kak Sasko? Enggak, Bu. Sudah, Bu. Dengar, oke. Dengar. Ini yang mana nih, Bu? Ada 3 soalnya. Coba dari atas, coba pengen tahu. Ini yang perkuliahan. Ini sudah hampir sama tadi ya. Ini nggak usah mirip-mirip. Oke, lanjut bawah. Pembeli.
Jadi mungkin ya Bu. Oh iya, ini sudah hampir benar sih. Nggak apa-apa. Maksudnya pesanan barang transaksi. Oke, next bawah. Udah. Nanti yang main to man-nya ganti tabel baru kan tadi. Oke, sudah next bawahnya. Ini. Stop ini yang pelanggan membutuhkan kaset. Kaset disewakan. Oh, ini. Iya. Hampir benar sih konsepnya, hanya saja deh gini ya, nanti prinsipnya adalah pada saat kalian membuat IAD, kalian harus konversi ke tabel. Itu nggak maksudnya gitu ya. Kalau nggak seperti itu berarti harus diubah kayak tadi ya. Oke, bawa lagi Kak Sasko. Udah ini paling terakhir. Oh ya, oke. Sudah benar ya. Oke, siap. Makasih Kak Sasko. Ya Bu. Lanjutkan ke normalisasi ya. Oh, kucingnya ngejatuhin kelas, saya baru baca ya. Oh iya, ada vaksin buat binatang ya, kalau mau gratis di IPB. Oke ya, lanjut ya. Berikutnya saya ke normalisasi, melanjutkan materi yang kemarin. Sekarang masuk ke latihannya ya. Oke. Sudah terlihat Excel Ibu? Sudah Bu. Udah? Hari ini kita latihan normalisasi ya. Oke. Sudah kelihatan ya? Oke. Kemarin saya menjelaskan terkait 1NF. Sudah kan teorinya ya? Artinya adalah kalian buat di sini itu bernilai 1. Jadi satu baris itu ada nilainya dan dia 1. Gitu kan ya? Ini di blok gitu kan. Kemudian ini di blok sehingga ini menghasilkan seperti ini. John K punya 2, Alin punya 3. Oke, ini simple ya. Oke, yang kedua, kemarin saya contohkan seperti ini. Unai punya ngambil 3 mata kuliah. Jenny ngambil 2, Wawan 1. Ini kalau di first normal form gitu ya, ini dijadikan aja duplikat nggak apa-apa. Yang penting dia ada nilainya dan nilainya hanya 1. Oke, paham sampai sini untuk yang first normal form materi kemarin? Halo? Gampang ya? Pokoknya jadikan dia satu baris itu ada nilainya aja gitu. Ada yang bertanyakan sampai sini untuk yang 1NF? Halo? Paham? Paham ya? Oke. Sekarang lanjut ke 2NF ya. Konsep dari 2NF ya, saya buka dulu ininya PPT-nya. Nah, ya. Konsepnya gini untuk yang 2NF, biar kalian paham ya. Cari yang ini aja. Nah, sudah kelihatan kah? Sudah Bu. Sudah kelihatan ya. Oh, ini nggak bisa ini ya, sebentar. Nah, ini. Oke. Pertama adalah identifikasi primary key pada 1NF, gitu ya. Kemudian identifikasi FD-nya. Nah, kalau ada partial dependensi, hapus pindahkan ke tabel yang baru dengan mengcopy determinannya, gitu ya. Oke. Apa itu parsial? Gini, Dek. Saya contohkan ya. Nah. Kemarin masih ingat kan? A mempengaruhi B, gitu kan ya? Masih ingat? Halo? Masih ingat ya? Misalkan gini, Bu. Ada A mempengaruhi B, gitu ya. A dan C mempengaruhi D. Ini namanya parsial. Artinya si A di sini dia hanya A saja, tapi di sini A sama C. Jadi kalau saya gambarkan ini, A sama C, 2 ini dia mempengaruhi D. Hanya A saja dia mempengaruhi B. Bravo. Berarti nanti tabelnya harus dipisah. Ini namanya parsial. Artinya ini kan A sama C, Bu, semuanya. Tapi di sini ada satu sisi A aja. Ini harus dipisah. Jadi tabelnya menjadi, kalau untuk kasus ini ya, menjadi 2. Yaitu AB sama ACD. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat.
Dari yang kasus ini, identifikasi primary key, identifikasi FD-nya gitu ya. Kemarin sudah sempat saya singgung sebenarnya ya. Oke, kasus yang ini. Ya. Ini saya remove lagi ya, biar paham. Oke. 2 NF, berarti dia sudah 1 NF. Pertanyaan saya, apakah sini sudah 1 NF? Sudah belum ini? Sudah, Bu. Sudah, oke. Yang kedua, sekarang berarti masuk ke 2 NF. Ya. Nah, Dek, siapa primary key-nya? Kan gitu ya kemarin. Oke. Oh, ada client number, Bu. Terus siapa lagi? Ada? Klien. Property number. Property number. Iya. Ada? Apa lagi? Onward Worker number. number. Client number. Nah, cari. Dia mempengaruhi siapa atau dipengaruhi siapa gitu ya. C-name. C-name ini berarti di sebentar kok nge-hang. Bentar deh. Kok nge-lag ya? Suara Ibu masih terdengar? Terdengar. Masih, Bu. Masih, Bu. Oh, kenapa tiba-tiba nge-lag? Nah, oke. Nah, client number ini mempengaruhi C-name. Maksudnya gimana? Kalau John K, CR76. Berarti pasti kalau CR76 dia John K. Gitu ya. Oke, kemudian property number. Masih ingat? Ini dipengaruhi oleh P address. Rensat? Enggak. Ya, karena dia Juli 2002. 2000 PG4. Kalau Rensat dipengaruhi property number, berarti setiap Juli ini dia PG4. Tapi kan enggak kenyataannya. Gitu ya. Berarti P address, kemudian ren gitu ya, owner number sama owner name gitu. Owner number dia mempengaruhi owner name. Nah, gini ya. Terus kalian nih kalau kemarin saya contohkan kalau misalkan sewa rumah atau ngekos itu dipengaruhi oleh siapa sih? Renta sama rent finish-nya dipengaruhi oleh siapa yang menyewa gitu kan ya. Properti apa yang disewa menentukan rent start sama rent finish gitu. Aduh, kenapa bergerak-gerak sendiri ini ya? Oke, ini rent start sama rent finish. Gitu, ya. Nah, kemudian kalian perhatikan bahwa ketika ada transitif itu nanti masuknya ke 3NF. Kita cek semua ya, Dek ya. Ini semua atribut sudah ada. Kok ini jadi gini ya? Ini owner number ya. Semua atribut yang di sini itu sudah dituliskan di sini berarti sudah aman. Ya, kalau belum harus dicari. Dia mempengaruhi atau dipengaruhi gitu ya. Kita cek. C-name udah, properti ini udah, rensat, owner semuanya udah ya, aman. Nah, Dek, untuk 3NF ini nanti harus dicek apakah ada transitif atau tidak. Apa itu transitif? Kalau A mempengaruhi B gitu ya, dan B mempengaruhi C. Nah, ini nanti ngubahnya di 3NF. Ya, kita sekarang ngomongin 2NF. Kita cek. B ini di satu sisi sebelah kanan, di sisi lain sebelah kiri, gitu kan ya. Ini nanti aja diubahnya di 3NF, sorry. Nah, cari kasus ini ada nggak yang transitif kayak gini? Coba cari, ada nggak? Ada, Bu. Owner number, Bu. Ini kan, ini di satu sisi dia sebelah kanan, di lain dia sebelah kiri, gitu kan? Maka yang saya kasih warna merah blok kuning itu nanti ngubahnya di 3NF. Sekarang cukup kita berbicara 2NF. Sehingga 2NF ini menghasilkan berapa tabel totalnya? 3 tabel. Iya, 3 tabel. Ingat, dia ini parsial loh, lihat. Properti mempengaruhi P address, client number mempengaruhi C-name dan seterusnya. Tapi lihat ini kan, client number sama property number mempengaruhi rent start sama rent finish. Jadi kalau saya buat di sininya, mana tadi ya? Oke ya. Oke. Tadi ada property number sama client number, 2 ini Bu, gitu kan ya, mempengaruhi rent start sama rent finish. Tapi hanya property number aja gitu kan ya.
dia mempengaruhi IP address dan seterusnya. Tadi hanya client number aja dia mempengaruhi client name. Berarti tabelnya harus dipisah. Misalnya sesuai dengan ini, berarti ke property number sendiri, client number sendiri, yang range start, range finish sendiri. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ya, saya punya tabel namanya client. Nah, jadi klien ini berapa kolomnya? Ada client number sama client name. Berapa baris deh yang harus saya tulis? Barisnya ada berapa? Halo? Barisnya ada berapa? 5, Bu. Oh, 3? 5. 5. Yakin 5 ditulis di sini. 2, Bu. Wah, iya, yang sama ya nggak usah dong ya. Berarti ini nggak usah. Nah, ya. Terus ada tabel properti. Isinya apa tadi? Property number gitu Property ya. number. Property address. Owner number sama owner name. Ingat, hasil normalisasi itu nanti pasti jumlahnya sama dengan yang tabel awalnya ya. Ini berapa, Bu? Berarti ini 3 ya, PG4. Ini saya copy aja ya. PG4, kemudian PG16. Ini PG4, PG16 sama PG36. Nah, 3. Yang duplikat nggak usah ditulis dong. Ya. Nah. Terus satu lagi apa? Sewa ya. Tabel sewa. Ini sudah ada ya di Evita ya. Sudah dimasukkan ya. Sewa itu apa isinya? Berarti client number-nya siapa? Property number-nya siapa? Rent start-nya kapan? Rent finish-nya kapan? Berapa baris yang ditulis? Saya nanya. Berapa baris kasusnya ini? Berapa, Dek? Semuanya. Semuanya itu berarti berapa? Halo? 5, Bu. 5. 5, Bu. Ini aja ya. Nah, dah. Nah, ya. Ini kalau dihubungkan berarti client number berhubungan dengan tabel klien, property number berhubungan dengan tabel property. Seperti itu. Ini baru 2 NF ya. Yang ini sama, mirip. Nanti kalian kerjakan ya kasus yang ini, yang mahasiswa ini sudah 1 NF, silakan buat yang 2 NF. Kayak gimana tuh kira-kira hasilnya. Terus yang ketiga ini ada proyek ya, sama presensi. Itu yang harus dikerjakan pada pagi hari ini ya, normalisasi materinya sudah ada di Evita. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Ada? Cukup? Cukup ya? Oke. Dikumpulkannya 4 hari lagi aja karena saya minta Anda sekarang join yang conference ya. Pesertanya udah hampir berapa? 600-an. Ya, semuanya bisa join ke conference. Linknya kan sudah saya kasih ya di mana? Di WA ya. Oke, cukup ya sampai sini dulu. Terima kasih. Kalau ada yang mau diskusikan boleh di grup ya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau vaksin? Oh iya, beneran gratis. Serius, saya nggak bohong. Ngapain bohong ya? Gimana ya, Bu? Itu, Bu, vaksinnya, Bu. Oh iya. Saya share ininya, WA-nya. Boleh kalian WA ke saya. Saya Japri. Nggak, Bu, kan? Bu, itu ada maksimal minimalnya nggak, Bu? Berapa kucing? Apa nggak ada batasnya? Coba ditanya sama ininya ya, dari FKH-nya ya. Tadi teman-teman saya mulai kemarin kucingnya divaksin semua tuh, rabies, terus yang punya anjing, yang punya kucing gitu, divaksin. Nanti saya share ininya. Kayaknya kalau di-share, saya share di grup base data ya, informasinya ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Kami yang punya kucing, yang punya binatang piaraan ya. Saya cukupkan ya, Dea ya. Saya end meeting all ya.